satu agen mata-mata pencari informasi untuk bisa membuat Kufra jauh lebih terbuka lagi dari sisi vision. Tapi mereka pun harus memikirkan ya early gamenya. Matchup antara Joy dan juga Fanny apabila nanti mereka berantem di area Purple Buff. Ini gak baik untuk Joy loh. Tapi kalau udah masuk ke level 4 ini bakalan agak sedikit ditahan power dari Joy-nya dengan adanya split-split dari Glue. Walaupun memang gak se-efficient adanya Iya. Franco ya, tapi tetap aja itu ngeganggu banget. Early-nya ini yang akan berbahaya Iya. apabila ditabrak ke area Purple Buff milik Joy. Matchup antara Fanny dan juga Joy ini, Joy ya tidak terlalu diunggulkan gitu loh. Iya. Dan Sulit gitu loh. berkali-kali kita ngeliat juga Joy ini masih kurang impact ya. Tapi Iya. Akai Akai, yang sudah nah. diamankan. Tindakan perlindungan kayak gini yang wajib, yang harus gitu loh. Yap. Tapi Akai pun kalau memang dia berada di area roamer, level 4, baru emang sangat-sangat bermanfaat sekali dengan dengan satu HP spin yang dia milikin. Paling untuk di level 1 atau 2-nya ya udah antara headbutt ataupun dari Spider yang emang bisa dikeluarkan. Berarti dari kedua belah tim harus banget punya pemanfaatan early yang bagus ya. Yes, itu dia yang penting karena ya balik lagi ya. Kita sebenarnya kalau kita lihat dari segi posisi junglernya, Begitu Alpha kemungkinan besar itu ada dari Joy. Yap, Kalau oke. kita- Dari Joy yang bakal Iya. coba untuk bisa megang early-nya dulu. Tapi kita akan melihat untuk deretan set talent emblem dari kedua tim. Yang akan langsung kita lihat juga bagaimana apakah masih ada satu buah Festival of Blood yang dibawa kembali oleh Udil. Bawa lagi. Yes, dan Swift pula yang sudah diamankan oleh Sally Boy di sana. Tapi berarti ini power di arah early itu benar-benar ditekanin banget ke arah Valentina dan juga Joy untuk Yap. Begitu Alpha. Oke, kalau begitu game kedua sudah berjalan. Jadi waktunya kita langsung menyaksikan bersama-sama EPL Arena. Game yang kedua, mana suaranya? Wih, terdengar dari Alter Ego Go. Apakah ini akan menjadi satu lagi dorongan dan boosting semangat, apalagi mereka udah dapetin satu kemenangan nih. Tren positif yang memang harus bisa dipertahankan pula. Tapi kembali kita bisa melihat bagaimana Begitu Alpha ternyata coba untuk tone down dulu nih, nggak terlalu Yep. bermain agresif. Iya, begitu pun juga dengan adanya teman-teman dari Alter Ego Esports sih. Justru yang benar-benar cuman kayak ngasih informasi itu cuman dari kasihnya aja. Maju ke depan sana tapi langsung pulang lagi. Tapi melihat Bentar dari dulu. segi emblem setnya, kenapa Pak Bulung? Itu Sally Boy tadi habis dari mana? Dia masih level 2 loh. Eh, Apakah ada waktu yang akan terbuang jauh banyak banget? Kalau untuk waktu terbuang, aku akan katakan ada sedikit ya. Karena dia tadi agak sedikit nge-scouting juga. Cuman ini nggak bakalan terlalu berbeda jauh dengan adanya Super Ken. Namun dengan ada 3 ability di tangan dari teman-teman Big Hero dan Alpha, entah kenapa aku ngerasakan bahwa ini gameplay dari tim fight-nya bakalan di-initiate ataupun ditentukan banget sama Super Fin dengan Hurricane Dance-nya. Karena kalau nggak ada pergerakan dari Kelly Boy itu tinggal ditahan aja sama Sorizo. Tapi ingat, Garden Barrier itu nggak bisa di-spawn habis-habisan. Oke, dan kalau lihat dari segi set talent emblemnya juga tadi Super Ken coba untuk Yeah. ngambil fatal ya, tapi rotasi Sally Boy. Oke, Sorizo. Satu yang terakhir berhasil diamankan Super Ken. Mencoba untuk membalas keadaan tapi masih terlalu tebal, Pai. Yap, satu first blood yang bisa dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Alter Ego Esports untuk bisa ngelit ke arah gold yang bisa mereka amankan. Dan apakah Begitu Alpha mereka masih mau coba untuk kontes ke arah turtle yang pertama karena setup ya udah mulai dilakukan oleh Pai terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat dengan hilangnya Super Sorizo di arah Harley tadi, ini ngebuat ada potensial dari Begitu Alpha makin diturunin lagi. Yang punya damage potensial gede banget menurutku di arah early gamenya, itu cuma di arah Kaye doang. Ken ini punya Lethal Ignition tapi menurutku bakalan baru bisa keluar banget potensinya. Mungkin di menit ke-7 ataupun menit ke-8 sampai ada 1 ataupun 2 item terlebih dahulu. Yang ngebuat akhirnya Begitu Alpha, seperti yang dikatakan oleh Aul, ini emang sewajarnya harus bermain dengan tempo yang tertone down banget. Waduh, udah ada satu real world manipulation tapi Finn harus recall terlebih dahulu. Ken memberanikan diri maju ke bagian depan dan Dapat. ternyata untuk sekarang Purple Buff-nya berhasil langsung diamankan oleh Super Ken dan Super Ken langsung ngacir lari dari arah tersebut. Electrifying Beats-nya untuk melarikan diri, tapi ada pertukaran yang cukup adil di mana Sally Boy tidak mendapatkan purple buff-nya. Dan ini ngebuat pastinya dari segi rotasi dan penggunaan energinya harus diperhitungkan kembali untuk Sally Boy itu sendiri ya, Coji. Iya, karena untuk di arah early game pertama tadi ya awal ya. Hah? Ada sedikit energi management yang membuat akhirnya ada banyak banget golden opportunities bagi Jelly Boy untuk dapetin kill tapi nggak dapet. Oke, ini dia pertempuran kembali terjadi. Pai
Ada satu wild charge yang masih belum memberikan impact apapun terhadap Pai. Tapi Ken sudah hadir pula dengan level 7. Jati diri dari Ken sudah mulai terlihat kembali. Pola farming yang sangat-sangat tinggi. Apalagi ini power pick-nya banget ya. Yep. Semenjak dia ada di Bigetron Beta. Dengan adanya Joy, tapi... Waduh, ketabrak sudah dan sekarang Nino masih berhasil pergi. Dan ini enaknya adanya gold lane yang bisa mobilitas ya. Dia Ya. bisa pindah tempat juga. Jadi 1 versus 2 kayaknya bukan jadi ancaman yang berarti untuk Nino. Ya karena ibaratnya cuman kayak sekedar untuk ngecek ombak aja dulu. Gitu loh, maju ke depan dikit, battle mirror image masuk lagi ke arah belakang. Cuman aku akan katakan untuk dari segi rotasi, kedua belah tim ini emang bisa dibilang gak terlalu sentral ke arah laning mana. Tapi lebih ke arah opportunity-nya kemana. Karena kalau kita ngeliat dari rotasi yang dilakukan oleh Superken, tadi dia tuh sempat ngambil ke arah purple buff-nya sekali. Dan itu berbahaya kalau sampai terjadi lagi. Waduh, nih Pai-nya akan langsung mencari formasi dan sekarang Rasinya harus mundur kembali pula. Ada reward manipulation yang memang langsung dibalaskan pula, namun sekarang untuk Finn langsung maju ke bagian depan. Dengan adanya pergerakan Pai yang terdapat di atas pundaknya, Finn masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu yang lama. Wild Charge, kodeklah pula Rasi down, Sally Boy down. Wow, ini menjadi pertukaran yang mahal, tidak ada power crab retribution, berarti Turtle bisa disecure oleh Bigetron Alpha. Yap, tapi tidak untuk Pai sekarang karena Pai belum menjarah. Kinya dikejar habis-habisan. Satu yang terakhir dan masih selamat malahan. Super Ken mencoba untuk membalaskan keadaan. Power of Nether satu yang terakhir dan Pai masih selamat. Masih bisa selamat tapi Super Ken. What? Oke, ditabrakin dong. Ya ini susahnya dengan tidak adanya stopper yang benar-benar instan nge-lock on ke arah satu player ya. Agak susah juga untuk meminimalisir mobilitas yang didapatkan oleh Superken. 2 kill untuk di arah 5 menit pertama. Seenggaknya ini udah ngebantu banget untuk membuat Little Ignition makin mudah lagi untuk bisa di pop up oleh Superken. Yang ngebuat early damage potensialnya juga makin gede walaupun tadi Super Chorizo udah menjadi first blood dari Alter Ego Esports. Ini tinggal permainan waktu aja dari Bigetron Alpha menurutku. Dengan adanya Super Saiyan sebagai damage seperti tinggi. Sementara Super Kayai itu sebagai sub DPS selama Super Saiyan sedang membuat itemnya. Dan ini harus manfaatin power pick off dari Chorizo juga ya. Ya. Kayak momentum yang tadi diciptakan itu sangat-sangat bisa dimaksimalkan. Bahkan Sally Boy-nya akhirnya terpunish. Yap. Oke, ini dia Finn. Waduh, cukup deras sudah damage dari Nino DPS yang dia milikin. Walaupun mungkin ada perbedaan antara Cloud dan juga Iritael di bagian bawah. Belum terjadi pertempuran. Sally Boy berusaha untuk bisa mendapatkan purple buff yang harus menjadi miliknya. Lagi? Tapi ternyata Sally Boy masih gagal untuk bisa mendapatkan purple buff tersebut. Pai mencoba untuk bisa mengejar tapi untuk sekarang Pai-nya tetap berada di atas punggung dari Chorizo. Menambah beban kehidupannya. Akankah berhasil? Tapi Chorizo masih berhasil selamat. Malah Pai-nya tertinggal sendiri di bagian belakang dan barirnya. Pai Gak dikasih jalan pula. terpunish. Yes, dari tadi ada satu inisiasi juga dari Super Finn mau coba untuk heavy spin ke arah Udil, tapi masih ada Purify. Waduh, Nino, satu hit terakhir saja, sepersekian detik saja, merubah segalanya. Itu pertukaran yang ada di arah bottom lane menurutku bakalan adil jikalau Super Saiyan juga tumbang. Masalah tadi Super Saiyan punya XP yang bisa dibilang cukup low tapi tidak terkejar oleh Nino itu sendiri. Oke, satu tarot didapatkan tapi lihat sekarang langsung termirror kan begitu saja. Dan Super Saiyan hingga saat ini masih belum tumbang sama sekali. Dan ingat, udah ada satu turtle di tangan dari Bigetron Alpha. Kalau ngedapetin 2 turtle, makin besar juga chance-nya untuk purple buff terus-menerus diganggu oleh Bigetron Alpha dan membuat mobilitas dari Sally Boy juga makin tertunda dan pada akhirnya ngebuat pick off momentumnya makin tipis juga. Yes. Oke, tabrakan kembali terjadi. Yap, itu dia di area tengah. Dan mereka disengage, sudah terlihat. Yap, dengan adanya Super Key ya, dia bisa melakukan adanya dash ability sehingga tidak mudah untuk bisa di pick off apalagi dengan flicker pula yang ready. Udah tuker lane nih, sekarang Super Saiyan dan juga Nino masih bertemu di arah top dan Pai yang mungkin mau coba untuk nge-stop Super Ken-nya. Waduh, Finn-nya berhasil mendorong pergerakan Sally Boy di mana purple buff-nya berhasil diamankan, kembali menjadi kerugian terus-terusan untuk Alter Ego dan Bigetron. Wajib untuk meneruskan tren baik mereka, tapi Super Ken masuk terlalu jauh di bagian belakang. Super Ken yang akan berhasil selamat karena untuk kali ini Shutdown pun tercipta. Udah berhasil dapatkan pula oleh Udil. Rasinya berhasil kabur, ada satu barir yang membuat Iritael tidak bisa menggapai Rasi. Tapi outer mid turretnya hancur nih. Ini bakal jadi pertukaran yang cukup tidak adil karena Bigetron Alpha vision mereka bakal lebih luas lagi. Dan ternyata ini adalah jawaban
Gak apa-apa Fanny Celiboy dikasih lagi, tapi mereka coba untuk engage ke arah purple buff ya. Dan bagaimana Celiboy bisa dapetin purple buff itu kalau diganggu terus-menerus? Sebenarnya kalau kita ngeliat untuk dari segi bagaimana Celiboy bisa mendapatkan purple buff-nya, itu lebih ke arah apa yang bisa dimaksimalkan di saat purple buff lagi dicuri. Ya itu yang dilakukan oleh Celiboy. Dengan nge-push ke arah bottom lane, seenggaknya walaupun dia nggak bisa melakukan team fight engagement, tapi dapetin turret. Lihat bagaimana, ini inner turret dari Alter Ego Esports itu masih utuh semuanya. Tapi untuk Big Turn Alpha, bottomnya itu udah mulai rontok. Tersisa tinggal inhibitor turret saja. Apakah ini bisa di-keep strateginya sampai ke late game? Menurutku enggak. Tapi ingat akan ada momen di mana Super Ken bisa saja tercurik lagi seperti tadi dengan terkena Tyrant's Rage. Langsung kena shutdown dan setidaknya di saat shutdown itu adalah momentum lah untuk Fanny mendapatkan purple buff kembali. Yap, akankah terjadi fight di area tersebut karena sesaat lagi purple buff akan muncul pertempuran di mana untuk Finn-nya dengan satu flicker yang memang masih belum dia miliki tapi masih ada dash yang dia punya, tapi Super Finn langsung mengurungkan niatnya dan sepertinya untuk kali ini purple buff bisa diamankan oleh Celiboy. Ada bahan bakar untuk Celiboy. Tapi bakal ditukar gak sih sama Lord yang bakal coba, wah ternyata Celiboy-nya udah cepet langsung ke purple buff dan Lordnya bakal bisa dikontes dong. Oke, akan ada kontes perbedaan level, perbedaan poin retribution, tapi taruh Lordnya berhasil langsung didapatkan pula. Super Finn berhasil langsung dihilangkan, tapi Celiboy juga lejap dari tersebut. Rasinya hilang, sementara Sorijo juga menyusul, tapi ada pergerakan di mana di bagian belakang Super Ken yang mencoba untuk bisa mendapatkan Udil. Tapi masih ada sebuah backupan dari Pai untuk bisa melindungi Udil. Ken melihat dari kejauhan, akan ada satu Rhythm of Joy. Dipaksakan oleh Super Ken. Dan ini membuat 4 pemain dari Alter Ego Esports hilang. Tapi masih ada power untuk bisa ngehit ke arah turret-turretnya. Masih ada Super Saken. Tapi dengan hilangnya pemain dari Big Turn Alpha juga ini nggak bisa lagi memanfaatkan dan juga memaksimalkan Power Lord yang masih pertama ada di atas. Sebenarnya di saat kontes tadi terjadi ya antara Alter Ego Esports dan juga Big Turn Alpha. Engagement yang dibawa oleh Alter Ego Esports itu udah bagus banget. Tapi sayangnya dengan adanya heavy spin yang dilakukan oleh Super Finn tadi di persis banget di depan Lord, dia akan knock up, nggak bisa bergerak. Tapi sebegitunya Celiboy nyampe, langsung dijepit dan ngebuat ia pun terkena damage yang cukup masif datang dari Big Turn Alpha karena dia adalah satu-satunya player yang tersangkut di depan sana. Wow, ada satu heavy speed yang sudah terpop up. Mereka mendapatkan informasi, mereka siap untuk bisa menghalau pergerakan dari Lord yang siap menghantam pula area defensif dari Alter Ego. Yap, dan akhirnya ini membuat dari Alter Ego Esports pun masih bisa untuk menahan gemburan Lord yang pertama. Tapi lihat bagaimana Super Ken yang masih kembali nyari space. Dan Purple Buff nampaknya kali ini bakal coba untuk dirusuh lagi sama Bigetron. Oke, Rasi harus mundur kembali. Ada satu bouncing ball yang udah dia keluarkan, tapi coba lihat Super Ken-nya. Ada di bagian belakang Wah, mengeluarkan Agent Vibes-nya di mana dua orang langsung menjadi korban. Sakit banget. Sudah level 15 unggul dari sisi atribut yang jauh lebih tinggi dari Rasi dan juga Udil. Dan Udilnya pun gak punya flicker, dia punya Purify dan akhirnya dia menelan damage. Tapi Waduh, what? Pai? Pai, gak bisa melakukan banyak hal, hilang seketika. Dan ini Pai-nya juga sendirian sih. Di situ ada bahkan 5 pemain dari Bigetron Alpha dan apakah dengan 3 bahkan 2 aja Alter Ego kali ini bakal mencoba lakukan defense tapi base turret pun tidak terelakkan kepergiannya. Split push power mungkin yang bisa dilakukan oleh Celiboy. Apakah impactnya ini akan bisa maksimal? Masalahnya kalau untuk main ke arah split push pun itu bisa. Tapi ingat ada supervisor dalam tanda kutip. Kalaupun memang dia nggak bisa clear wave minion-nya, seenggaknya dia bisa larang untuk bergerak lebih maju lagi dengan adanya Guardian Barrier gitu loh. Namun kalau kita ngeliat untuk Alter Ego Esports ini udah mulai harus cari solusi sih untuk menahan ke arah Super Ken. Karena tadi aku perhatiin banget 2 tangga nada dari Electrifying Beats itu menghilangkan 80% HP dari Udil itu sendiri. Dan ditambah lagi dengan untuk dari segi itemnya kayaknya masih belum ada Radiant Armor sebagai defensive powernya. Ini yang ngebuat akhirnya Udil pun nggak bisa standby kayak di game sebelumnya gitu loh untuk mengeluarkan real world manipulation-nya. Karena dilema juga ya untuk Udilnya. Dia perlu ngasih pokingan damage dengan real manipulation, tapi tanpa sadar bahwa tubuhnya pun menerima damage. Dan akhirnya itu yang membuat dari Udil terpick off, apalagi dia nggak bawa escape ability tambahan seperti flicker ataupun crit, dan Lord pun menjadi Lord yang free untuk Bigetron Alpha. Free banget, Purple Buff langsung diinvasi pula. Ini akan menjadi tujuan selanjutnya oleh Bigetron Alpha. Karena dari pemain Alter Ego, split push itulah yang harusnya mereka lakukan untuk bisa menghalau dan juga memberi sedikit waktu, memperpanjang waktu mereka. Oke, dan setidaknya sebenarnya dengan power speed push ini
Sally Boy masih bisa nahan inner turret di arah bawah ya Joji. Iya, untuk sekarang untuk turret di arah bawah ya bottom lane ya. Ini susah banget wave minion untuk dilajukan. Bahkan kalau kita lihat untuk dari segi goal gap-nya ini antar marksman aja yang ada sedikit advantage-nya. Sisanya itu bener-bener udah full semuanya karena teman-teman dari Big Dragon Alpha. Tapi ingat, ini ada DPS yang lumayan gede potensialnya. Itu dari Nino gitu loh. Cuma tinggal bagaimana aja dari Sorizo dan juga Ken. Ini nggak terlalu mengambil penetrasi terlalu dalam lah kasarnya untuk teman-teman dari Alter Ego Esports agar mereka bisa survive memberikan damage ke arah Big Dragon Alpha. Wih, barusan coba lihat Super Pin. Dengan satu pada tadi udah mulai maju kembali. Sementara sekarang ada pergerakan di mana Concealer dikeluarkan. Nino yang pula sudah jam 1 di base utama yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego yang diharapkan bisa membalaskan keadaan tapi malah langsung menghilang. Dan Media berhasil mendorong dengan satu epic speed yang dimiliki walaupun sekarang Lordnya juga udah langsung dilejapkan. Tapi masih ada satu wave minion yang menyelamatkan Bigetron Alpha menuju game yang ketiga. Bigetron Alpha mereka menolak untuk tunduk satu sama. Berhasil mereka dapatkan dan memaksa Alter Ego untuk bermain lagi di game yang ketiga. Melepas Sif dan juga Fanny sebagai power di game yang pertama. Itu bukan tanpa alasan. Joy, Ati adanya Sisi. Ya. Terus juga dari adanya Akai yang bisa untuk membuat Sisi power. Menghentikan laju dari Fanny, Sally Boy dan bahkan Sorizo. Iya. Masalahnya kalau misalkan kita lihat dari segi gameplaynya ya, kita ngeliat tadi dengan adanya power dari Alter Ego Esports, itu mereka sebenarnya nggak ada solusi untuk menahan dari Super Ken-nya. Apalagi tadi kalau kita ngeliat Super Ki aja dari tadi